Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikalani Saputri Tangahu, mahasiswa Universitas Bina Mandiri Gorontalo, program studi D3 Analis Kesehatan kelas B. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang materi asam amino, hormon, dan enzim. Materi pertama yaitu asam amino. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui dulu pengertian dari asam amino. Jadi, asam amino merupakan senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil, amina, atom hidrogen, dan satu rantai samping. Pada struktur asam amino yaitu karbon yang mengikat keempat gugus, diantaranya ada gugus fungsi karboksil, atom hidrogen, amina, dan satu rantai samping. Asam amino ini dikenal sebagai komponen penyusun protein dan hasil akhir dari pencernaan protein. Kemudian, berdasarkan kemampuan tubuh mensintesis, asam amino ini dibagi menjadi asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Nah, asam amino esensial ini adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Macam-macam asam amino esensial ini yaitu histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptopan, dan valin. Sedangkan asam amino non-esensial yaitu asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Nah, macam-macam asam amino non-esensial ini yaitu alanin, arganin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamik, glisin, prolin, serin, dan tirosin. Nah, apabila tubuh kita kekurangan asam amino, tentu dapat menyebabkan penyakit, contohnya seperti phenylketonuria dan tirosinosis. Materi selanjutnya yaitu hormon. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Semua organisme multiseluler, termasuk tumbuhan, memproduksi hormon. Hormon berfungsi untuk memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Pada hewan, hormon yang paling dikenal adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin vertebrata. Walaupun demikian, hormon dihasilkan oleh hampir semua sistem organ dan jenis jaringan pada tubuh hewan. Molekul hormon dilepaskan langsung ke aliran darah, dan ada juga jenis hormon yang disebut ektohormon yang tidak langsung dialirkan ke aliran darah, melainkan melalui sirkulasi atau difusi ke sel target. Selanjutnya, klarifikasi hormon berdasarkan senyawa kimia pembentuknya, yaitu golongan steroid, turunan dari kolesterol, yaitu androgen, estrogen, dan adrenokortikoid. Golongan eisosanoid, asam amino dengan molekul yang kecil, yaitu dari asam arsidonat. Golongan derivat, yaitu tiroid, katekolamin, epinefrin. Golongan polipeptida dan protein, yaitu insulin, glukagon, GH, TSH, oksitosin, fosfoperin. Selanjutnya, hormon insulin. Insulin adalah hormon alami yang diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi membantu penyerapan glukosa ke dalam sel-sel tubuh untuk mengendalikan gula darah. Glukosa sendiri biasanya berasal dari makanan yang mengandung karbohidrat dan diubah tubuh menjadi sumber energi utama. Fungsi insulin ini yaitu yang pertama memerintahkan sel untuk mengambil glukosa dari darah.
Yang kedua, mengubah glikogen menjadi glukosa yang dibutuhkan tubuh. Dan yang ketiga, menyimpan kelebihan glukosa sebagai lemak. Kemudian cara kerja hormon insulin. Nah, pada cara kerja hormon insulin ini, yaitu di saat terjadi peningkatan glukosa adalah dengan memberi sinyal kepada organ pankreas untuk memproduksi hormon insulin. Setelah hormon insulin dihasilkan, maka selanjutnya hormon insulin akan memberi sinyal kepada sel-sel di seluruh tubuh untuk mengambil glukosa di dalam aliran darah. Ketika glukosa sudah mulai diserap masuk ke dalam sel-sel darah, maka kadar glukosa tubuh menjadi menurun dan normal kembali. Glukosa yang diserap oleh sel-sel tubuh digunakan sebagai energi, sedangkan sel-sel yang ada di dalam organ hati hanya akan menyimpannya dalam bentuk glikogen yang bisa diubah kembali saat tubuh memerlukan glukosa. Materi terakhir yaitu enzim. Nah, enzim merupakan suatu protein yang mengkatalisis reaksi biokimia. Enzim ini bekerja sebagai katalis pada organisme hidup, mengatur kecepatan di mana reaksi kimia diproses, dan enzim tidak berubah pada proses tersebut. Proses biologis pada seluruh organisme hidup adalah reaksi kimia dan kebanyakan diatur oleh enzim. Tanpa enzim, banyak reaksi kimia ini tidak akan terjadi. Enzim mengkatalisa semua aspek metabolisme sel. Nah, ada dua karakteristik penting pada enzim. Yang pertama, enzim tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalisa. Dan yang kedua, enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut. Enzim ini hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendekati keseimbangan. Kemudian, sifat enzim. Sebagai suatu bahan yang penting dalam metabolisme, enzim memiliki sifat-sifat. Nah, yang pertama, kerja enzim bersifat spesifik atau khusus. Artinya, suatu enzim hanya dapat bekerja pada suatu substrat. Yang kedua, enzim bekerja pada suhu tertentu. Yang ketiga, bekerja pada derajat keasaman atau pH tertentu. Dan yang keempat, kerja enzim dapat bolak-balik. Artinya, selain dapat memecah substrat, juga dapat membentuk substrat dari penyusunnya. Cara kerja enzim. Nah, pada cara kerja enzim ini terdapat dua teori yang menjelaskan tentang cara kerja enzim. Yang pertama, teori lock and key atau kunci dan anak kunci yang dikemukakan oleh Emil Fischer, dan yang kedua teori induced atau induksi pas yang dikemukakan oleh Daniel Kaslan. Nah, pada teori lock and key ini, cara kerja enzim mirip dengan mekanisme kunci dan anak kunci. Enzim diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif, dan substrat diibaratkan sebagai anak kuncinya. Berdasarkan teori induced fit, enzim melakukan penyesuaian bentuk berkaitan dengan substrat. Tujuannya untuk meningkatkan kecocokan dengan substrat dan membuat ikatan enzim substrat lebih reaktif.